حبيب عبد الرحمن سيدنا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علينا الحمد الرحمن سلام شيخنا مربي أرواحنا كي هجد ربنا بخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف حفظه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-furudul muqaddarah ada yang pertama an-nisfu, yang kedua ar-rubu', yang ketiga al-thumun, yang keempat al-thulutsan, yang kelima al-thulus, yang keenam as-sudus. An-nisfu berapa orang? 5. Yang pertama az-zawj, yang kedua bintus sulbiyah, yang ketiga bintul ibni, yang keempat yang kelima al-ukhud. Yang pertama az-zawj syaratnya berapa? Yaitu tidak ada fakul maris. Fakul maris itu bintul ibni wa insafal, al-bintu bintul ibni wa insafal. Kemudian yang kedua adalah bintus sulbiyah. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada mu'assib, yang kedua tidak ada mumathil. Siapa mu'assibnya? Ibnu Sulbi. Apabila ada mu'assib maka lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Yang kedua adalah tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Bintu Sulbiyah lainnya. Yang ketiga adalah bintu ibni. Syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak atau yang kedua tidak ada mu'assib, yang ketiga tidak ada mumathil. Syarat yang pertama adalah tidak ada oleh sulbi atau apabila ada al-ibnu maka apabila ada al-bintu sulbi satu orang maka apabila ada 2 anak perempuan sekandung maka kecuali ada qarib mubarak. Siapa qarib mubarak? Ibnul ibni. Yang berikutnya adalah tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnul ibni. Apabila ada mu'assib maka lidzakari mithlu hadzil. Yang berikutnya tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib? Ibnul ibni lainnya. Yang berikutnya adalah al-ukhtu syaqiqah. Syaratnya berapa? 4. Yang pertama yang kedua tidak ada ya, yang ketiga tidak ada
mu'assib. Yang keempat tidak ada mumathil. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka al-ukhtu syaqiqah mahjub bil mana. Apabila ada satu orang perempuan atau lebih maka asabah mal ghair. Apabila ada ayah maka mahjub bil mana. Apabila ada siapa mu'assibnya maka berkat dari muhaddid. Kemudian yang berikutnya adalah siapa mumathilnya kemudian yang berikutnya adalah al-ukhud. Syaratnya berapa? 5. Yang pertama adalah tidak ada far'ul waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'assib, yang kelima tidak ada mumathil. Apabila ada al-ibnu maka apabila ada satu orang anak keluarga lebih maka asabah. Apabila ada ayah maka mahjub bil mana. Apabila ada al-akhu syaqiq maka mahjub bil mana. Apabila ada ukhtu syaqiqah maka apabila ada dua orang saudara kandung perempuan maka atau lebih maka mahjub bil mana. Kecuali ada akhbar. Siapa akhbar? Al-akhlil ab. Yang berikutnya adalah tidak ada siapa mu'assibnya. Apabila ada mu'assibnya maka yang berikutnya tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Al-ukhud lainnya. Yang berikutnya adalah ar-rubu. Berapa orang ar-rubu? Yang pertama az-zawj, yang kedua az-zawjah awis zawjah. Az-zawj syaratnya berapa? 1. Yaitu ada far'ul waris. Yang kedua az-zawjah awis zawjah syaratnya berapa? 1. Tidak ada far'ul waris. Kemudian yang berikutnya adalah az-zumun. Berapa orang az-zumun? 1. Az-zawjah awis zawjat. Syaratnya apabila ada far'ul waris. Yang berikutnya adalah as-sulusan. Ada berapa orang as-sulusan? 4. Yang pertama bintas sulbiyah fakta, yang kedua bintas ibni fakta, yang ketiga al-ukhtani syaqiqatani fakta, yang keempat al-ukhtani fakta. Yang pertama tadi apa? Bintas sulbiyah fakta. Syaratnya berapa? 1. Yaitu tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Bintus sulbi. Jika ada mu'assibnya maka yang berikutnya adalah bintal ibni. Syaratnya berapa? 2. Yang pertama tidak ada atau yang kedua tidak ada. Apabila ada al-ibnu maka bintal ibni fa'akthar mahjub. Apabila ada al-bintus sulbiyah maka as-sudus takmilatan. Apabila ada dua orang anak perempuan kandung atau lebih maka kecuali ada siapa qarib marab ibnul ibni. Yang berikutnya tidak ada siapa mu'assibnya. Jika ada mu'assibnya maka yang berikutnya adalah al-ukhtani fa'akthar. Syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada far'ul waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada mu'assibnya. Yang pertama adalah tidak ada far'ul waris, yaitu apabila ada al-ibnu maka apabila ada anak perempuan kandung 1 atau lebih maka yang berikutnya adalah tidak ada ayah. Apabila ada ayah maka yang berikutnya adalah tidak ada mu'assibnya. Siapa? Apabila ada mu'assibnya maka yang berikutnya adalah syaratnya berapa? 4. Yang pertama tidak ada far'ul waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada saudara sekandung, yang keempat mu'assib. Syarat yang pertama apabila ada al-ibnu maka mahjub. Apabila ada anak perempuan kandung atau orang lebih maka yang berikutnya apabila ada ayah maka mahjub. Yang berikutnya apabila ada al-akhu syaqiq maka mahjub. Kemudian yang berikutnya adalah apabila ada al-ukhtu syaqiqah maka apabila ada dua orang saudara kandung berapa lebih maka kecuali ada akhbar. Siapa akhbar? Al-akh. Yang berikutnya adalah siapa mu'assibnya? Apabila ada mu'assib maka yang berikutnya adalah al-thuluth. Berapa orang al-thuluth? Yang pertama al-um, yang kedua al-ikhwah atau al-akhwat. Al-um syaratnya berapa? Tidak ada far'ul waris, tidak ada berbilang saudara sekandung sebapa ataupun. Yang kedua adalah al-ikhwah atau al-akhwat al-um. Syaratnya berapa? 2, yaitu tidak ada
tidak ada farul waris. Siapa asul zakarun? Al-ab, al-jad, wa in ala. Siapa faktor waris? Al-ibnu, ibnul ibni, wa in sabal. Al-bintu, bintul ibni, wa in sabal. Yang berikutnya adalah as-sudus. Berapa orang as-sudus? 7. Yang pertama al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima bintul faktor, yang keenam yang ketujuh al-ukhud al-akh atau al-ukhud. Yang pertama adalah al-ab. Syaratnya berapa? Itu ada farul waris. Rinciannya apabila ada anak laki-laki maka ab mendapatkan 1 kali bagian. 1 bagian 1/6-nya. Apabila ada anak perempuan maka al-ab mendapat bagian 2 kali bagian. Yang pertama as-sulus bil fardi, yang kedua bil taksibi. Yang berikutnya adalah al-jaddah. Yang menghalangi jad adalah al-ab. Yang berikutnya adalah al-um. Syaratnya berapa? 2. Ada farul waris. Yang kedua berbilang saudara sekandung sebama ataupun al-jaddah. Yang menghalangi jaddah min jihadil ab, al-ab, al-um, al-jaddah. Kemudian yang min jihadil hum adalah al-um, al-jaddah, al-um. Yang berikutnya adalah bintul ibni faktor. Syaratnya berapa? Yaitu bersamanya ada 1 orang seanak kandung perempuan. Kemudian yang berikutnya al-ukhud al-ab faktor. Syaratnya berapa? Bersamanya ada saudara perempuan sekandung 1 orang. Yang berikutnya adalah al-akh atau al-ukhud. Syaratnya berapa? 2. Yaitu tidak ada aslul zakarun, tidak ada farul waris. Siapa aslul zakarun? Al-akh, al-jad, wa in ala. Farul waris al-ibnu, ibnul ibni, wa in sabal, al-bintu, bintul ibni, wa in sabal. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi asabah ya. Al-ababul asabati. Ini bab mengenai asabah. Al-asabatu man laisa lahu nasibun muqaddarun. Asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum syara. Tadi itu ada an-nisfu, kemudian ar-rubu, al-thumun, al-thuluthani, as-sudus, al-thuluth. Nah, orang yang nggak ada bagiannya pada hukum syara maka disebut dengan al-asabah tuh. Jadi al-asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Jadi tidak ada bagian an-nisfu, tidak ada bagian ar-rubu, tidak ada bagian al-thumun, tidak ada bagian al-thuluthani, tidak ada bagian as-sudus, al-thuluth, tidak ada bagian as-sudus. Maka itu orang disebut dengan al-asabah, man laisa lahu nasibun muqaddarun. Wa tanqasimu ila thalathati aqsamin. Asabah ini terbagi 3 bagian. Asabah terbagi kepada 3 bagian. Al-qismul awwalu, yang pertama al-asimu binafsihi, yaitu orang yang mengasabahkan dirinya, ai bidatihi, dengan zatnya. Orang yang mengasabahkan dirinya atau mengasabahkan zatnya, la biwasitati ghairihi, tidak dengan perantaraan orang lain. Jadi dia mengasabahkan diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Wa huwa alladhi idza wujida akhadha jami'al mali idzan farada. Kalau dia sendirian, ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Jadi al-asib binafsi, kalau dia sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Wa baqiyatal mali ba'da akhdhi dawil furudi furudahum, dan dia akan mengambil sisa harta warisan setelah dawul furud atau ashabul furud atau mengambil masing-masing akan bagiannya, sisanya ada. Maka ini untuk disebut dengan al-asib binafsi itu. Jadi itulah yang disebut dengan al-asib binafsi. Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Tapi kalau seandainya ada dawul furud, ada ashabul furud, ada ahlul furud, maka dia setelah dawul furud, ashabul furud, ahlul furud mengambil masing-masing bagiannya, ada sisanya, maka itu sisanya diambil oleh al-asib binafsi. Kemudian siapa itu al-asib binafsi? Wa huwal mu'tiqatu minan nisa'i, perempuan yang memerdekakan budaknya. Tuh, dia punya budak.
Ini perempuan. Kemudian dibebasin tuh budaknya. Nah, dialah masuk dalam kategori al-asib binafsih tuh. Jadi kalau dia meninggal budaknya, kemudian budaknya misalnya nggak sama sekali ada ashabul furudnya, dawul furudnya, alul furudnya, maka ini si al-mu'tiqah minan nisa yang mendapatkan bagian semua harta warisannya. Kenapa demikian? Karena dia masuk pada kategori al-azib binafsih itu. Yang kedua siapa? Wajami'ud dzukuri, semua laki-laki. Jadi semua laki-laki lah al-azib binafsih. Illa zauja wal akha li ummin, kecuali pertama suami, kecuali yang kedua siapa? Saudara laki-laki seibu tuh. Dua tuh. Jadi semua laki-laki masuk dalam kategori tadi apa? Al-azib nafsi, kecuali dua. Yang pertama tadi suami az-zawj, yang kedua al-akh lil saudara laki-laki. Kenapa demikian? Az-zawj, suami dengan saudara laki-laki sibuk, bukan, dia bukan al-asib bin nafsi, fahuma min ahli furudi, maka suami dan saudara laki-laki sibuk termasuk apa? Ahlul furud atau dawul furud atau ashabul suami. Kalau dia tidak ada far'un waris, bagian berapa? Nisfu setengah. Kalau ada dawul, ada far'un waris, maka bagian rubu. Kemudian al-akhil bagiannya adalah as-sudus. Apabila tidak ada asdun zakarun, tidak ada far'un waris tuh. Dia bukan termasuk daripada al-azib nafsi, tapi dia adalah termasuk ahlul furud atau dawul furud atau ashabul furud. Lal asabati, bukan termasuk asabah. Nah, sekarang ringkasnya bagaimana? Itu ringkasnya, catatan tentang itu al-asib bin nafsi dzul wala'i, orang yang punya apa? Yang punya budak. Tadi siapa tuh? Al-mu'tiqah minan nisa tuh. Yang kedua, dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi untha, laki-laki yang dekat yang tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan. Tadi siapa tuh? Tadi siapa? Tadi siapa? Jami'ul dzukur, kecuali illa zauja wal akha li ummi. Contoh, nah sekarang gimana kalau semua pada ngumpul? Al-asib bin nafsi semua ngumpul semua. Ada anak laki-laki, ada paman, ada saudara laki-laki, semua ngumpul semua. Nah sekarang gimana ya, dapat siapa? Wa idza tama'a aktsaru min syakhsin min al-asabati, kalau berkumpul lebih dari satu orang dari al-asib bin nafsi, fal warithu huwal muqaddamu jihatan. Yang pertama, yang merupakan orang yang mendapatkan harta warisan, yang didahulukan adalah pertama jihad, jalur pertama tuh. Jadi kalau semua ngumpul, dari semua ahli waris kumpul, maka yang didahulukan adalah dari siapa? Jihad dulu. Tsumma qarabatan. Kemudian yang kedua siapa? Qarabah gitu. Pertama jihad, jalur. Yang kedua qarabah, kerabat tuh, kedekatan. Tsumma quwwatan. Yang ketiga adalah quwwah, kekuatan. Jadi urutannya pertama jihad, jalur. Yang kedua qarabah, kerabatan, kedekatan. Yang ketiga adalah quwwah, kekuatan. Ingat itu. Nah sekarang jihadul usubati sab'un. Jalur-jalur daripada al-asib bin nafsi ada 7. Yang pertama al-bunuwah. Al-bunuwah itu adalah keanakan. Siapa itu tuh? Siapa itu? Al-ibnu, kemudian ibnu ibni insafah tuh, anak laki, cucu laki dari anak laki, dan seterusnya bawah tuh, cicit laki dari cucu laki dari anak laki, terus sampai ke bawah tuh. Itulah disebut dengan al-bunuwah tuh. Itu dulu awal tuh. Jihad yang pertama kali adalah al-bunuwah. Al-bunuwah, al-ibnu, kemudian ibnu ibni wa insafah. Yang kedua tsummal ubuwah. Jalur apa tuh? Bapak tuh. Pertama siapa? Al-ab, kemudian al-ab, kemudian al-ala tuh. Bapaknya bapak, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga tsummal jududatu wal ukhuwatu.
Kemudian jalur kakek, siapa itu? Al-Jad, Abul-Jad, Bain Ala. Nah, masih yang ketiga al-ukhuwah. Siapa ukhuwah pertama? Al-akhus syaqiq, kemudian al-akh. Tuh, al-akhus syaqiq, saudara laki-laki sekandung, kemudian siapa? Saudara laki-laki bapak. Ngerti tuh, pertama bunuwah. Itu yang jihad tuh. Pertama bunuwah. Tadi bunuwah adalah al-ibnu, ibni, wa isabah. Yang kedua adalah ukhuwah. Ukhuwah adalah al-ab, abul-ab, wa in ala. Yang ketiga adalah al-jududah wal ukhuwah. Al-jududah itu siapa? Al-jad, abul-jad, wa in ala. Al-ukhuwah dari siapa? Al-akhus syaqiq, al-akh, al-ab. Yang keempat, banul ukhuwah. Itu anak-anak dari saudara. Siapa itu? Ibnul akhis syaqiq, ibnul akhil ab, wa in sabah. Berarti siapa itu? Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak tuh, dan seterusnya ke bawah tuh. Itu bentuk ukhuwah. Yang kelima, summal umumah. Yang kelima dari jalur aman. Siapa itu? Al-ammu syaqiq, al-am bil-ab, ibnul ammi syaqiq, ibnul ammi bil-ab, wa in sabah. Pertama, paman sekandung bapak kita, atau apa, punya abang atau adik laki-laki sebapak seibu, inilah yang disebut dengan paman sekandung. Ada lagi paman sebapak, bapak kita punya abang atau adik tapi yang sebapak, inilah yang disebut dengan paman sebapak. Yang berikutnya ketiga adalah sepupu laki-laki dari paman sekandung. Yang kemudian berikutnya adalah sepupu laki-laki dari paman yang kita punya paman yang sebapak nih, dia punya anak laki-laki sepupu kita tuh. Nah, itulah masuk pada kalimat apa? Jihadul umumah tuh, jihadul umumah tuh. Atau tadi apa? Sepupu laki-laki dari paman yang sebapak terus ke bawah, gitu tuh. Jadi umumah pertama paman sekandung, yang kedua paman sebapak, yang ketiga sepupu laki-laki dari paman yang sekandung, yang keempat sepupu laki-laki dari paman, dan seterusnya ke bawah. Yang keenam, tsummal wala'u. Siapa wala tuh? Langsung orang yang siapa wala? Al-mu'tiqah minan nisa. Terjadi belakangan itu, belakangan. Baru terakhir siapa? Baitul mali, baru baitul mal kalau nggak ada. Nah sekarang gimana ini kalau semua ngumpul? Dari jihad ada, kemudian yang kedua dari apa? Nah sekarang gimana kalau ngumpul semuanya? Fal jihadul muqaddamatu tahjuman ba'daha. Maka jalur yang didahulukan itu menghalangi yang setelahnya. Contoh siapa? Kal akhi yahjubul amma, seperti saudara laki-laki yang sekandung ataupun yang sebapak menghalangi paman yang sekandung atau sebapak. Ini ada saudara laki-laki sekandung, ada paman sekandung, kemudian ada sisa harta warisan buat siapa itu? Nah, kenapa demikian tuh? Maka jihadnya didahulukan tuh. Jihad yang didahulukan. Kan yang pertama bunuwah, yang kedua ukhuwah, yang ketiga jududah wal ukhuwah, yang keempat banul ukhuwah, yang kelima umumah, yang keenam al-wala, yang ketujuh baitul mal lagi. Pertama tadi bunuwah, yang kedua ukhuwah, yang ketiga jududah dan ukhuwah, yang keempat banul ukhuwah, yang kelima al-umumah, yang keenam al-wala, yang ketujuh baitul mal. Nah sekarang ini ada jihad yang didahulukan. Ada saudara laki-laki yang sekandung, ada paman yang apa? Yang sekandung. Duluan mana jihadnya? Nah, duluan dia tuh. Nah, ngumpul dua-duanya. Ada harta warisan sisanya. Maka bos siapa tuh? Atau contohnya, ada anak laki-laki, kemudian ada kakek. Ada sisa harta warisan bos siapa? Kenapa demikian? Nah, jihadnya lebih dahulu tuh, didahulukan dia tuh. Jelas itu ya. Jadi jihad jalur yang didahulukan itu menghalangi apa?
yang setelahnya. Yang kedua, fa inistawatil jihatu, kalau jihahnya jalurnya sama. Quddimal aqrabu darajatan, yang didahulukan yang paling dekat derajatnya, peringkatnya. Ini akrabnya nih. Jadi kan tadi ada jihah, ada qorobah, ada quwwah. Sekarang kita qorobah nih. Contoh siapa? Kabni akhin li abin muqaddamun ala bni akhin syaqiqin. Seperti contohnya adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak didahulukan atas cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Ini ada ponakan laki-laki tapi dari saudara sebapak. Yang kedua, ada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara yang sekandung. Kita punya saudara laki-laki yang sebapak. Dia punya anak laki-laki itu. Berarti siapa itu? Ponakan laki-laki. Dan kita punya saudara laki-laki sekandung. Tapi yang ada cuma siapa? Cucunya tuh, bukan ponakan, tapi apa? Udah ke bawah cucunya. Nah, ini bagaimana kalau ada sisa harta warisan? Buat siapa itu? Buat ponakan laki-laki, saudara laki-laki. Kenapa demikian? Karena yang lebih dekat itu siapa itu? Ponakan laki-laki, laki-laki yang sebapak. Itu yang dibilang apa itu? Qorobah tuh. Jadi yang didahulukan yang paling dekat derajatnya, peringkatnya. Tuh. Nanti jelas ya. Nah sekarang quwwah sekarang nih. Tadi udah tuh, jihad udah. Kemudian qorobah juga. Nah sekarang quwwah, kekuatan. Fa inistawat darajatuhuma, kalau sama peringkatnya sama dua-duanya. Quddimal aqwa, didahulukan yang apa? Yang lebih kuat tuh. Jadi kalau peringkatnya sama, maka apa? Didahulukan yang apa? Yang lebih kuat tuh. Roni paham tuh Roni. Biasa, gak hilang. Itu udah hilang. Kuat setannya ini. Ini bingung nerangin. Bingung nerangin. Itu lagi mikir otaknya. Itu begini. Hebat juga. Udah sampai. Jadi kalau seandainya sama derajatnya, peringkatnya, maka didahulukannya apa? Yang lebih kuat. Contohnya siapa? Akhin syaqiqin, ada saudara laki-laki apa? Kandung. Muqaddamun ala akhin li abin, didahulukan atas saudara laki-laki yang sebapak. Kenapa demikian? Di annal awwala aqwa. Yang pertama lebih apa? Nah, ini yang kedua nih. Al-asli binafsi. Ada saudara laki-laki yang sekandung, ada saudara laki-laki yang sebapak. Kan dua-dua sama apa? Sama kan? Sama-sama apa? Sama-sama apa? Sama-sama apa? Jihadnya sama-sama apa? Ukhuwah, gitu tuh. Jihad sama-sama apa tuh? Al-ukhuwah tuh. Nah, tapi kan lebih kuat yang mana tuh? Nah, yang sekandung. Ada saudara laki-laki yang sekandung, ada saudara laki-laki yang lebih kuat mana? Sekandung. Dua-duanya ada ini. Ada sisa harta warisan. Nah, maka sisa harta warisan buat siapa itu? Kenapa demikian? Karena lebih apa? Nah, itu yang dibilang quwwah tuh. Pertama, jihad. Yang kedua, qorobah. Yang ketiga adalah quwwah. Ngerti ya? Jelas ya? Ma taqarrara ahla wa martabaha tajalla. Wa idza farada al-'asibu bi nafsihi ay lam yujad ahadun min ahli al-fardi. Kalau ini al-asib binafsih, dia sendirian. Artinya bagaimana pengertiannya? Pengertiannya maksudnya tidak ada satupun dari ahlul farad. Nggak ada ahlul farad, nggak ada dawul farad, nggak ada ashabul farad. Maka fayakhudhu jami'at tarikati, maka semua dia mengambil semua harta warisan tuh. Yang ada sendirian al-asib binafsih. Misalnya
Yang ada cuma al-amus syakik doang sendirian. Setelah udah lihat si mayit meninggal jelas, ya yang tinggal cuma paman apa? Yang sekandung. Maka paman sekandung dia berhak mendapatkan semua harta warisan dari ponakannya tuh, begitu. Dan ponakan meninggal nih, ponakan meninggal sama sekali nggak ada ahlul furudnya, nggak ada ashabul furudnya, nggak ada awul furudnya tuh. Kemudian juga ternyata pas lihat al-asib bin nafsi yang ada cuma siapa? Paman sekandung. Oh udah tuh harta semua buat paman sekandung. Tuh lah yang bilang tadi. Wa idzan faradal asib bin nafsi, kalau seandainya al-asib bin nafsi sendirian adanya, tidak ada ashabul furud, tidak ada awul furud, tidak ada ahlul furud, maka dia mengambil semua harta warisan. Wa idza kana ma'ahu dzu fardin, kalau dia ada dawul furudnya, ada ashabul furudnya, ada ahlul furudnya, akhadha baqiyatal mali in fadula. Ibarat tuh Anda enggak bisa dulu fadula karena dia bukan ini, dia langsung lazim masuk babnya bab faula, bukannya fa'ala, bukan faula. In fadula syai'un minhu, jika masih ada sisanya lebihnya. Kalau ada lebihnya, ambil tuh. Ini ada ashabul furud nih. Ada dawul furud, ada ahlul furud nih. Udah dibagi-bagi. Ada sisa sedikit doang. Maka sisa sedikit itu buat siapa itu? Al-asib bin nafsi. Wa idza lam yaqtul syai'un min tarikati, kalau tidak ada sisa sama sekali dari harta warisan, saqatal asib bin nafsihi, maka al-asib bin nafsi gugur. Artinya apa? Tidak mendapatkan harta kecuali fil mas'alatil mushtarakati, pada masalah apa? Nanti di warisan ada satu kasus yang disebut dengan al-mas'alatul gitu. Itu dari al-asib bin nafsi. Kan tadi urutannya, kalau al-asib bin nafsi sendirian adanya, nggak ada ashabul furud, nggak ada dawul furud, nggak ada ahlul furud, maka dia mengambil semua. Nah, kalau masih sisanya ada, maka dia mengambil apa? Sisanya. Kalau nggak ada, maka dia nggak dapat sama sekali. Tapi ada pada masalah apa? Nah, pada masalah faraid ini ada satu kasus yang disebut dengan al-mas'alatul wallahu a'lam bishawab.